Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya waktunya yang udah mengikuti live teaching pada pagi hari ini. Oke, materi kita hari ini adalah nabja, narkotika. Kemudian minggu lalu saya sudah jelaskan secara umum tentang narkotika. Jadi kalian sudah saya beri tugas yaitu untuk bentar saya share screen. Tugasnya itu adalah buat materi terkait dengan dampaknya di daerah masing-masing. Jadi yang duluan nanti siapa yang duluan? Mutia Ajmi ya? Mutia Ajmi siap. Nah, Mutia Ajmi dulu nanti silakan paparkan. Boleh menggunakan PowerPoint, boleh hanya berdiskusi saja. Yang terpenting adalah sesuai dengan tugasnya, yaitu Najia ini dikaitkan dengan dampak di daerah kalian masing-masing. Kalau bila perlu dikasih solusi lebih konkret lebih baik. Oke, Mutia Ajmi, waktu dan tempat saya persilakan. Saya share screen, Sir. Boleh, silakan. 10 menit ya waktunya ya, jangan lama-lama. Oke, Sir. Dampak penyalahgunaan narkoba. Pengertian 1. Narkotika dan obat-obatan terlarang atau yang disingkat dengan narkoba atau narkotika psikotropika dan zat adiktif atau yang disingkat dengan nabja adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Yang kedua, narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, narkotika itu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang ketiga, psikotropika, yaitu zat atau obat baik alami maupun sintetis, bahkan bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jenis-jenis narkoba. Menurut Undang-Undang tentang narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan, yaitu yang pertama narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 ini contohnya seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Kemudian narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, metobromida, alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Kemudian narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan. Contohnya seperti serta terapi. Contohnya etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram. Penyalahgunaan narkoba. Bagi dua sisi mata uang, narkoba ini menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga dapat merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan, namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan. Namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakainya sama sekali. Faktor-faktor pendorong seseorang memakai narkoba di daerah saya itu yang pertama umur. Saat umur memasuki fase remaja, rasa keingintahuan mereka akan sangat tinggi, tak terkecuali soal narkoba.
Ketika mencoba jenis-jenis narkoba, mereka yang tidak dapat mengendalikannya akan terjerumus ke kecanduan. Sehingga dari remaja inilah banyak orang yang terjerumus dan ketergantungannya sampai dia tua. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan tempat kita tinggal juga menjadi faktor seseorang menyalahgunakan narkoba. Jika lingkungan tersebut memang lingkungan peredaran narkoba dan bahkan lintas kriminal, pasti akan menjadi faktor yang kuat dalam penyalahgunaan narkoba. Biasanya juga lingkungan pertemanan pemakai narkoba menjadikan seseorang terjerumus ke dalamnya, baik karena ia ingin diterima di lingkungan pertemanan itu, dia jadi ikut-ikutan untuk memakainya, atau agar ia terlihat gentle dan dewasa, dan ada juga yang hanya mengikuti tren dan gaya teman-temannya saja. Yang ketiga, keluarga. Komunikasi yang tidak baik dengan keluarga mengakibatkan perhatian dan pengawasan kepada anaknya terabaikan, sehingga menjadi penyebab dia mencari kesenangan dan bergaul dengan bebas. Keluarga menjadi media yang sangat penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, salah satunya dengan memberikan edukasi pengenalan tentang apa itu narkoba, zat yang terkandung di dalamnya, serta bahaya yang dapat ditimbulkan, sehingga sang anak tahu apa bahaya yang dapat ditimbulkan jika mengkonsumsi narkoba. Karena sebagian orang ada yang tidak tahu bahaya yang ditimbulkan dari narkoba itu, sehingga mereka terjerumus ke dalamnya. 4, ekonomi. Ekonomi juga menjadi faktor seseorang mencoba dan memakai narkoba. Karena tanpa ada uang, tidak ada barang. Tapi kebanyakan orang yang memakai narkoba ini juga akan terjerumus ke tindak kriminal lainnya seperti mencuri. Kenapa? Karena dia yang sudah ketergantungan akan terus membutuhkan obat ini. Sehingga mencuri menjadi jalan dia untuk mendapatkan uang untuk terus membeli narkoba ini. Dampak penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, bagi pengguna, akan mengakibatkan gangguan kesehatan fisik, seperti kerusakan syaraf, gangguan pernapasan, kemampuan berpikirnya terganggu, dan menurunnya kekebalan tubuh, mengganggu psikis seperti halusinasi, berkurangnya kepercayaan diri, sering gelisah, dan antisosial. Kemudian yang kedua, bagi keluarga pengguna. Keluarga tentunya akan merasa malu, bahkan keluarga tersebut akan dikucilkan di masyarakat. Dan si pengguna akan menjadi beban bagi keluarga. Kenapa? Karena si pengguna akan terus-menerus meminta uang untuk memiliki obat ini, bahkan ia akan mencuri demi bisa mendapatkan narkoba ini. Yang ketiga, bagi lingkungan masyarakat. Masyarakat dapat ikut terpengaruh juga untuk mencoba. Masyarakat bisa terancam ketika semisal si pengguna ini mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh narkoba. Cenderung si pengguna akan mengalami kecelakaan. Dan semakin banyak pengangguran dan meningkatkan kasus pencurian akibat si pengguna yang melakukan segala cara untuk mendapatkan uang agar bisa membeli narkoba. Yang keempat, bagi bangsa Indonesia, Indonesia tentunya akan kehilangan penerus bangsa dan generasi penerus itu akan tidak bermutu dan terus meningkatnya kasus kriminal dan bahkan generasi bangsa Indonesia bisa hancur. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mutia. Oke, teman-teman, ada yang ingin bertanya kepada Mutia terkait dengan narkotika yang dijelaskan si Mutia. Mungkin bisa bertanya tentang kira-kira di daerah si Mutia ini penyalahgunaan narkotikanya seperti apa begitu. Ada kira-kira? Oke, kalau tidak ada, saya ya, Mutia. Untuk di daerah kamu tadi kamu jelasin faktornya adalah tentang usia, ingin coba-coba begitu. Di daerah kamu itu ada nggak kegiatan yang positif yang dibuat di daerah kamu itu agar para remaja di sana itu tidak berpikiran menuju kepada yang coba-coba, yang rasa ingin tahu tadi. Jadi artinya dialihkan dengan kegiatan yang positif. Ada atau tidak? Tidak sih, Sir. Karena apa ya? Di sini juga nggak terlalu banyak sih, Sir, remajanya. Banyak anak-anak ya, Sir. Oh, banyak anak-anak ya. Jadi artinya gini, ya sedikit pun remaja, kan minggu lalu kamu jelasin bahwasanya ada juga yang terpapar narkoba begitu kan. Yang menggunakan narkotika. Jadi maksud saya seperti ini, kira-kira dengan perannya kamu di sana yang sudah mengetahui dampak, kemudian narkotika ini sangat berbahaya, kira-kira ada nggak remaja yang berpikiran untuk, aku akan buat remaja masjid nih, atau aku akan buat kegiatan nih biar supaya anak-anak di kampungku ini
kerjaannya nggak nongkrong, merokok, nggak jelas gitu. Atau sebagai sebagai kamu yang remaja yang berpikiran positif dan berperilaku positif, mengajak atau mengedukasi bahwasanya narkotika itu sangat berbahaya begitu. Tidak ke orang lain, mungkin dari keluarga-keluarga terdekat kita begitu. Pernah nggak kepikiran seperti itu? Enggak sih, Sir. Karena Enggak. enggak enggak terlalu banyak juga sih, Sir, narkobanya di sini. Kebanyakan narkoba di Oh, sini nonis, Sir, non-Islam. oh non Islam ya. Kamu lingkungan kamu banyak yang berapa persen yang Islam? Setengah-setengah sih, Sir. Karena Setengah-setengah bagian Islam. depan gangnya itu semuanya Islam, tapi di belakangnya itu semua Kristen gitu, Sir. Oke, oke. Artinya beginilah, karena kamu sudah paham, jadi coba pikirkan kira-kira sepemahaman kamu itu bisa nggak bermanfaat untuk keluarga ataupun orang lain. Begitu ya, ngerti maksud saya? Karena kamu udah tahu nih dampak-dampaknya, maka kamu jadi bukan superhero, tetapi bisa membawa dampak positif buat lingkungan kamu. Oke, bagus ya Mutia. Terima kasih sudah memaparkan. Baik, selanjutnya Adel ya. Adel mungkin tidak bisa memaparkan bentuk slide. Mungkin Adel bisa menjelaskan. Kalau bisa Adel poin-poinnya saja biar kita bisa bahas di forum ini. Terima kasih Mutia. Yuk Adel, silakan. Sir, yang slide saya tadi nggak ditampilin. Boleh, silakan tampilin. Bisa tampilin. Saya nggak bisa, Sir. Jadi yang nampilin saya gitu. Ya udah deh, Sir. Ya, apa? Udah ya, Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. jadi di sini saya akan berbincang-bincang ataupun mempresentasikan tugas saya tentang narkotika. Jadi narkotika itu adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangkap. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika itu merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obat itu dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Jadi untuk orang-orang yang menyalahgunakan narkoba itu dia bisa terkena sanksi hukum. Misalnya kalau yang untuk pemakai itu dia lebih kurang 5 tahun penjara, sedangkan pengedar itu biasanya adalah hukuman mati. Jadi jenis-jenis narkoba ini memiliki beberapa jenis, yaitu narkotika golongan pertama, contohnya itu ganja, opium, dan tanaman koka. Dia itu sangat berbahaya dan memiliki efek yang sangat tinggi, yaitu kita itu bisa kecanduan gitu. Terus ada narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 ini biasanya dimanfaatkan untuk resep dokter gitu. Jenis dari golongan 2 ini lebih kurang ada 85 jenis. Contohnya yaitu morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 ini berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Sedangkan narkotika golongan 3 ini memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan secara terapi. Jadi menurut saya kalau yang di dunia kesehatan itu biasanya dipakai narkotika golongan 3 ini karena resikonya dia cukup ringan. Jadi seseorang itu bisa mengkonsumsi narkoba itu kenapa sih? Kenapa kok orang-orang itu bisa mengkonsumsi narkoba? Apa aja penyebabnya gitu kan? Jadi penyalahgunaan narkoba itu biasanya yang paling utama itu adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat dialami oleh penderita gangguan mental. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan mental itu biasanya juga mengkonsumsi narkoba ini untuk apa gitu? Biar dianya itu bisa menurunkan gejala yang dirasa dia gitu. Jadi, selain rasa ingin tahu dan dia itu seorang penderita gangguan mental, ada juga beberapa faktor lain yang meningkatkan resiko seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba. Antara lain, dia itu memiliki teman yang seorang pencandu narkoba. Jadi, contohnya gini,
Kalau kita itu berteman sama orang jahat, pasti kita akan berjahat. Nah, kalau kita berteman bersama orang-orang yang mencandu narkoba, mungkin kemungkinan besar kita akan ikut seperti dia juga. Yang kedua adalah mengalami masalah ekonomi. Dan yang ketiga, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual. Yang keempat, memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, atau keluarga. Jadi, narkotika ini memiliki dampak dan bahaya yang sangat-sangat. Contohnya ini, kita itu bisa dehidrasi. Maksudnya dehidrasi ini, kita bakalan kekurangan elektrolit di dalam tubuh yang bisa menyebabkan kejang-kejang, perilaku lebih agresif, bahkan sesak di bagian dada, dan bahkan jika dilakukan secara terus-menerus, kita bisa mengalami kerusakan pada otak. Kemudian, halusinasi. Yang biasa menyebabkan halusinasi ini adalah ganja. Jadi penyebab kita itu jika kita menggunakan ganja, kita bisa muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, dan rasa kecemasan gitu. Kalau lama-lama ganja ini kita konsumsi, kita bahkan bisa menyebabkan gangguan mental atau depresi pun gitu. Dan kemudian kematian. Kematian ini yang paling kompleks sih kalau menurut saya. Seorang pecandu itu bisa saja kehilangan nyawanya gitu karena overdosis, karena narkotika. Terus ada gangguan kualitas hidup. Maksudnya gangguan kualitas hidup itu apa sih? Kalau gangguan kualitas hidup itu dianya adalah kita itu susah konsentrasi. Misalnya seorang itu bisa aja, misalnya dia pertamanya itu orang baik, tapi karena gangguan kualitas hidup gara-gara narkotika ini, dia misalnya nggak punya uang gitu toh. Jadi dia berusaha cara apapun untuk biar dia dapatkan uang itu, misalnya dari mencuri, merampok, ataupun apapun itu. Jadi yang paling dari lingkungan sekitar saya yang saya amati, yang paling bahaya itu dampaknya hancurnya sebuah keluarga karena narkotika ini. Dari yang sama saya amati di lingkungan keluarga, di lingkungan sekitar saya, seseorang yang mengkonsumsi narkoba ini pasti keluarganya tidak harmonis gitu. Keluarganya, misalnya ayahnya yang seorang pecandu narkoba, pasti istri dan anak-anaknya akan sengsara gitu. Apalagi kalau nanti ayahnya ini masuk penjara, anaknya ini bisa dikucilkan, bisa dipermalukan seperti itu. Dampak dan bahayanya mengkonsumsi narkoba ini sangat besar. Dan kalau bisa, kita jangan sampai mengkonsumsinya ataupun enggak pun mengkonsumsinya, mendekatinya pun kita tidak boleh gitu. Jadi untuk menghindari ini kita harus melakukan hal-hal yang positif gitu, seperti misalnya saya kan remaja gitu, di sekitaran lingkungan saya itu ada kayak kegiatan remaja masjid gitu, jadi bisa kita ikutin gitu untuk untuk menghindari kita dari penyalahgunaan narkoba itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adel. Baik, saya rasa cukup lengkap ya Adel. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan dengan Adel? Baik, kalau tidak ada saya. Adel, kamu jelaskan tadi bahwasanya faktor yang mempengaruhi orang yang terjerat narkoba itu atau penyalahgunaan narkotika itu salah satunya rasa ingin tahu dan ekonomi. Nah, jadi sebenarnya kenapa ini yang saya bahas karena begini, banyak orang-orang yang memang ekonomi menengah ke bawah, banyak ya yang positif gitu, banyaknya yang negatif, yang hidup dengan jauh daripada narkoba gitu. Jadi saya maksud jangan sampai keterbatasan ekonomi ini menjadi statement bahwasanya itu adalah faktor seseorang penyalahgunaan narkotika. Ya jadi gini, dia kurang ekonomi, ya mungkin ada lagi faktornya. Mungkin dia tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya begitu. Jadi tidak ada edukasi sehingga faktor ekonomi menjadi peluang dia untuk bergaul bebas. Bergaul bebas ini maksudnya bergaul tanpa memilih-milih teman.
Nah, jadi ujung-ujungnya memang teman juga yang teman dan lingkungan juga yang berdampak sangat besar gitu, bukan ekonominya. Begitu Adel. Karena banyak teman-teman saya yang maaf katanya tidak mampu atau kurang mampu itu bahkan mereka berprestasi gitu. Bahkan mereka termotivasi untuk bisa hidup yang lebih layak. Nah, jadi bukan malah terjerat ke narkotika gitu. Tapi faktor lain yang mendukung itu yang lebih berbahaya gitu. Baik, secara keseluruhan baik ya Adel, terima kasih. Untuk di daerah kamu Adel, ini ya yang kamu ceritain minggu lalu ya, yang suaminya itu menggunakan narkotika, anak dan istrinya eh, dikucilkan, begitu ya Adel ya? Iya, Sir. Jadi itu tadi tugas Adel untuk di keluarga, di lingkungan masyarakat, ikut organisasi. Kalau misalnya Adel punya pengetahuan tentang narkotika, silakan edukasi teman-temannya. Jangan sampai salah pilih teman, salah melangkah gitu. Jadi artinya gini, ketika kalian sudah terjun ke situ, ya susah kalian untuk keluarnya gitu. Ya, kenapa susah keluar? Kecanduan, lain lagi nanti rasa was-was. Karena kan kita yang berbuat tidak benar ini merasa hati kita kan nggak bisa dibohongin gitu. Jadi pasti memiliki rasa was-was. Oke, Adel, terima kasih atas presentasi waktunya. Nanti dikirimkan ya nama Adel, nama lengkap, kelas, kemudian Mutia juga ke saya. Oke, untuk si Salwa, Jannah, dan Fitri. Halo, masih adakah orangnya? Iya, Pak. Iya, Sir. Saya, Sir. Oke, untuk minggu depan, apakah mau presentasi atau tidak? Ini saya menawarkan ini. Soalnya si Adel sama si Mutia ini sudah presentasi. Bisa, Sir. Bisa, Salwa bisa, Jannah, Bisa, Sir. si Fitri. Fitri. Nggak bisa, Sir. Oke, nggak bisa. Salwa dan Jannah tugasnya adalah amati di lingkungan sekitar, ya amati di lingkungan sekitar. Kira-kira narkotika apa? Kenapa lingkungan itu bisa narkoba itu masuk ke lingkungan itu? Kemudian kegiatan apa kira-kira yang dibuat oleh lingkungan itu, baik remajanya, baik pemimpin lingkungannya untuk untuk penanggulangan narkotika ini gitu, untuk pencegahan narkotika ini. Apa kira-kira yang udah dibuat di lingkungan masing-masing daerah kalian, si Salwa dan si Jannah ya, khususnya mereka berdua. Jangan lagi jelaskan tentang apa itu narkotika karena si Adel dan Mutia tadi sudah menjelaskan. Jadi kalian berdua fokusnya di lingkungan kalian, amati kenapa narkotika itu bisa menyebar, apa penyebabnya, kemudian kegiatan apa yang bisa dibuat di sana. Atau memang udah ada kegiatannya, biar supaya anak-anak di sana terhindar dari narkotika, begitu. Ada pertanyaan? Jannah dan Salwa? Sudah cukup jelas, Sir. Cukup jelas ya, Jannah? Jelas, Sir. Jelas. Jadi PowerPoint-nya tidak perlu banyak-banyak ya, inti-intinya saja, poin-poinnya saja, nanti kita diskusi saja. Yang penting kalian jelasin dulu masalah di kampung kalian itu apa masing-masingnya. Oke, yang presentasi tetap sama ya minggu depan. Saya kasih nilai 95 nanti yang presentasi. Terima kasih Adel, terima kasih Mutia. Oke, anak-anak Bapak sekalian, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Ada pertanyaan? Tidak, Sir. Tidak. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya.